Assalamualaikum sahabat sosial, kembali lagi di channel saya Nurham SDK. Oke sahabat sosial, bagaimana kabar? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, rezeki lancar dan pastinya segala urusan dimudahkan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang penambahan calon anggota baru atau calon keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan pada tahun 2021 ini. Karena masih banyak yang belum tahu berkas apa saja yang mesti dilengkapi pada saat proses validasi dan pertemuan awal. Nah, begitupun kami yang juga sering mendapatkan kendala berkas dan pertanyaan tentang persyaratan untuk menjadi penerima PKH. Makanya saya pikir ini perlu untuk kita buatkan video agar kita bisa paham dan bagikan kepada sahabat sosial agar proses validasi itu lebih mudah dan efisien untuk kita laksanakan. Nah, sahabat sosial, berkas apa saja yang harus dipenuhi dan siapa saja dan syaratnya apa yang harus dipenuhi untuk menjadi penerima PKH? Tolong disimak baik-baik videonya. Oke sahabat sosial, seperti biasa sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang suka informasi tentang bantuan sosial dan bingung cara dapat informasinya di mana, tak perlu khawatir. Karena channel ini sudah lengkap membahas tentang bantuan sosial pemerintah itu mulai dari A sampai Z. Seperti PKH, program sembako, BPNT, KIS, KIP, hingga KIP kuliah, itu sudah kita bahas lengkap pada channel ini. Untuk kamu yang baru gabung, perkenalkan saya merupakan salah satu SDM atau pendamping program Keluarga Harapan. Makanya untuk kamu yang suka, silahkan klik tombol like-nya, kalau perlu berikan komentar sebagai bentuk support sahabat sosial. Semakin banyak like, semakin semangat pula kita untuk berbagi informasi kepada sahabat sosial. Nah, pada awal tahun ini, Kementerian Sosial berencana menambah calon penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan. Sekitar 1,9 juta penerima yang akan ditambah, namun harus melalui proses-proses yang ada di PKH. Seperti melakukan pertemuan awal, validasi data, dan mengikuti sosialisasi program Keluarga Harapan. Nah, dalam tahapan-tahapan ini tentunya ada berkas dan surat-surat yang harus dipenuhi oleh sahabat sosial. Yang pertama adalah buku rapor untuk yang punya anak sekolah. Kalau punya anak SD, rapor anak SD. Kalau punya anak SMP, rapor anak SMP. Begitupun kalau punya anak SMA untuk mempersiapkan rapor anak sekolahnya. Tapi kalau misalnya sahabat sosial tidak memiliki rapor atau di rumahnya mungkin rapornya belum diambil di sekolah, ya silahkan diminta surat keterangan dari sekolah. Yang kedua adalah kartu induk nasional atau kartu nomor induk nasional. Kenapa hal ini penting? Karena selain menginput data-data sekolahnya nantinya, pendamping juga diminta untuk mengisi kolom NISN yang ada di PKH. Ini juga untuk membuktikan kalau sahabat sosial punya anak sekolah. Karena pastinya masing-masing anak sekolah itu punya nomor induk siswa nasional. Selanjutnya buku KIA atau kartu ibu anak. Untuk buku KIA ini diperuntukkan untuk sahabat sosial yang sementara hamil atau punya anak usia dini. Nantinya akan diperiksa sudah kehamilan keberapa, tanggal perkiraan kehamilan berapa sebagai catatan pendamping PKH saat melakukan penginputan data di EPKH. Karena di EPKH ini merupakan master data para pendamping PKH untuk menginput atau mengetahui kondisi keluarga calon penerima PKH. Nah, dalam sistemnya itu punya kolom khusus untuk ibu hamil dan anak usia dini. Selanjutnya kartu keluarga sejahtera atau kartu perlindungan sosial. Kartu KKS itu seperti ini, biasanya dimiliki oleh sahabat sosial yang selama ini mendapatkan bantuan program sembako atau BPNT. Selain itu biasanya sahabat sosial juga memiliki kartu seperti ini, warna merah atau memiliki kartu yang warna kuning. Nah, ini pastinya sahabat sosial kalau punya, berarti sahabat sosial sudah dipastikan terdaftar di DTKS. Walau sebenarnya semua yang diundang nantinya itu adalah keluarga yang sudah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Selanjutnya kartu Indonesia Pintar. Nah, bagi sahabat sosial yang punya anak sekolah biasanya punya kartu Indonesia Pintar seperti ini. Namun KIP ini ada dua macam, ada yang berbentuk ATM, ada juga yang berbentuk biasa. Baik yang berbentuk biasa atau yang ATM silahkan dibawa sahabat sosial.
Karena pendamping ini sangat membutuhkan data-datanya. Di kartu itu ada nomor atau kode. Ini akan kita masukkan di kolom EPKH nantinya. Selanjutnya kartu Indonesia Sehat atau kartu BPJS. Penting bagi sahabat sosial karena kemarin ada yang tidak tahu bedakan mana KIS dan BPJS. Sahabat sosial itu keduanya sama. Dan yang kita butuhkan adalah nomor peserta KIS-nya. Karena di EPKH itu juga ada kolom yang mesti diisi oleh pendamping, nomor peserta sahabat sosial. Selanjutnya KTP dan kartu keluarga. Ini berkas yang sangat penting sekali. Jadi sahabat sosial pada saat mengikuti validasi bersama pendamping harus melengkapi berkas-berkas yang saya sampaikan tadi. Seperti rapor, surat keterangan sekolah, kartu pelajar, kartu ibu dan anak, kartu keluarga sejahtera, KIS, KK, serta KTP. Ini berkas-berkas yang dibutuhkan dan perlu menjadi catatan. Silahkan dibawa aslinya dan sertakan fotokopinya. Pertanyaan sekarang, kalau misalnya sahabat sosial tidak memiliki salah satunya, seperti tidak punya buku rapor, atau tidak punya buku KIA, atau mungkin tidak punya KIS, itu tidak jadi masalah sahabat sosial. Yang penting sahabat sosial tidak lupa KTP dan KK-nya, karena ini berkas terpenting saat melakukan validasi. Selain dari melengkapi berkas tadi, sahabat sosial pada saat mendapatkan undangan pertemuan awal itu tidak bisa diwakili. Jadi jangan pernah diwakilkan. Misal yang dapat undangan itu Ibu Lili. Ya, Ibu Lili tidak boleh diwakilkan oleh anaknya ataupun suaminya. Karena yang akan menjadi pengurus keluarga nantinya adalah Ibu Lili sebagai istri. Nah, sekarang kita bahas masalah cara mendapatkan undangan pertemuan awal. Karena untuk mengetahui kapan pertemuan awal nantinya, sahabat sosial harus punya surat undangan dari Kementerian Sosial. Setelah itu sahabat sosial kalau punya undangannya bisa dipastikan berpeluang besar untuk mendapatkan bantuan PKH. Agar sahabat sosial bisa masuk dan terdaftar sebagai penerima PKH. Atau mungkin ada yang bertanya bagaimana cara mendaftar sebagai peserta PKH. Atau bagaimana caranya agar mendapatkan surat pertemuan awal. Dan persurat pertemuan awal ini diambil di mana? Nah, sahabat sosial, saya ingin mengutip jawaban Mas Guru Andrianto yang merupakan koordinator call center PKH yang menjawab dari sekian banyaknya pertanyaan sahabat sosial di sosial media. Nah, untuk menjadi peserta PKH atau keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan adalah keluarga prasejahtera atau keluarga miskin yang tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Keluarga prasejahtera tersebut minimal harus memiliki salah satu dari 3 komponen yang dipersyaratkan dalam program Keluarga Harapan, yaitu komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. Yang pertama, komponen kesehatan. Untuk komponen kesehatan ini meliputi ibu hamil dan anak usia dini usia 0 hingga 6 tahun. Sedangkan untuk komponen pendidikan kategori anak usia sekolah baik itu SD, SMP, SMA maupun sederajat. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial itu termasuk kategori orang lanjut usia atau lansia minimal 70 tahun ke atas. Yang kedua adalah kategori penyandang disabilitas berat, yaitu fisik dan mental yang cukup berat. Nah, untuk bantuan tunai PKH itu hanya diberikan kepada anggota rumah tangga dengan status anak. Jadi jika di kakak sahabat sosial ada ART yang berstatus sebagai cucu atau keponakan, meski nama ART tersebut ada di dalam KK atau kartu keluarga, maka ART tersebut tidak bisa mendapatkan bantuan tunai PKH. Yang kedua, untuk poin orang lanjut usia, kriteria anggota rumah tangga yang bisa masuk dalam tanggungan adalah anggota rumah tangga yang berstatus sebagai orang tua atau mertua dari pengurus KPM PKH. Nah, demikian kriteria calon penerima PKH, sedangkan nominal bantuannya setiap komponen itu berbeda-beda. Misal komponen kesehatan untuk ibu hamil dapat 3 juta per tahun, begitupun kategori anak usia 0 hingga 6 tahun juga mendapatkan 3 juta per tahunnya. Sedangkan untuk komponen pendidikan yaitu kategori anak sekolah dasar atau SD itu bisa mendapatkan 900.000 per tahunnya. Untuk anak SMP bisa dapat 1.500.000 per tahunnya. Untuk anak SMA itu bisa dapat 2 juta per tahunnya.
Sedangkan untuk komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia dan penyandang disabilitas berat ini itu bisa mendapatkan 2.400.000 setiap tahunnya. Jadi sahabat sosial, sedangkan untuk skema penyalurannya itu akan disalurkan per 3 bulan untuk tahun 2021. Itu akan disalurkan di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober nantinya. Ya, jadi saya pikir sahabat sosial sudah cukup Ya, sahabat sosial, saya pikir sudah cukup informasi kita pada kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di